Kembali lagi di YouTube Cata Kreasi di podcast Basic Bincang Tipis ala plastik. Udah habis. Bisik itu singkatan. Iya, Cang lagi kan, Bah. Apa bercanda? Bincang Tipis. Bincang tipis. Harusnya bincang tipis ala komedi. Cuman harus Kan semua nggak masuk ya bisik Iya, ala komedi. Bisik tuh apa? Bincang tipis. Kan tinggal ik doang kan? Iya. India kuning harusnya. I dan K. Ya Allah. Orang kurang gizi banget apa? Orang India maksud lu? Bukan habis masak kare, Bang. Tangannya kan bumbu semua. Tapi diawur-awurin. Ke badan. Ya. Kali ini kita apa sih? Kalian yang satu ngomong, Saling tatap-tatapan juga. goblok banget. Kode-kodean terus ya. Sesuai kesepakatan siapa duluan yang ngomong. Tadi kan oh ya udah. Giliran nengok. Malah menyapa. Gak malu kalian kita. Malah tegur-teguran. Iya. Coba ayo gimana? Siapa yang mau mulai ya? Balik lagi kita udah masuk ke season 11. Alhamdulillah udah gak kerasa. Mendok banget ya. Ya mau orang Jawa. Emang gimana mau Biasa dibilang? orang Jepara. Kita udah di season 11 dan hari ini kita kedatangan tamu orang yang paling banyak di Ludahin. request. Didain sama siapa? Paling banyak di request di kolom komentar ini. Oh iya. Iya. Keren. Undang ini biar rame. Ih, malu. Ih sih. Ya tua-tua malu. Iya. Tua malu. Gak boleh orang tua malu ya. Kita kedatangan Abang Pican. Iya, makasih. Ini kayaknya request para bocah nanas semua deh. Pasti. Iya, bocah-bocah nanas. Tapi kan emang lagi jadi pesugihan YouTube Iya, dia. lagi ada di mana-mana. YouTube gua aja dikit yang nonton pesugihan apa. Gagal dong. Iya, orang YouTube aja nonton dikit. Pesugihan buat orang lain. Gimana apa kabar Bang Pican? Alhamdulillah dong. Ini ngadepnya gimana ya? Udah. Bebas, santai. Bebas. Kan nih, oh gini ya. Oke, alhamdulillah. Kita kan ada kamera di sini. Makanya kamera di sini kan. Ini doang yang dipakai ya, CCTV jangan dihitung Mas. Iya. Enggak masuk file. Sekarang berseliweran terus nih di sosial media Bang Pican nih. Yoi. Di mana-mana ada Bang Pican selalu rame. YouTube. Iya, Sekarang nganggur. Kompas dia terus loh sekarang. Iya, gila. betul. Kita Ya, karena kan yang lain kan Alumninya juara duanya aja enggak dipakai loh. kita Bang anak Pisan. suci nggak dipakai. Oh iya. Gue baru Suci Kompas itu yang apa dosen apa kampus-kampus itu. Iya bener. Enggak, itu jadwal gua kebetulan yang paling kosong. Gua kabarin dadakan mulu kok 2 hari. Kita kosong Kita kosong. Ini sekarang ini di call-in juga kita berangkat ini. Iya. Ini kan kita ngundang abang biar mereka nggak dapat abang hari ini. Kompas ya. Biar sama-sama nggak dipakai. Lagi sibuk apa? Abang Pican sekarang berarti? Enggak, gua melakukan pekerjaan rumah. Setelah resmi menjadi seniman. Gila. Wih, Ini saya seniman lukis pasir. Sekarang ini. Agak Saya pakai gambar tai juga. kucing pasirnya ada tai kucing. Jadi enggak berani terus ya ada tai. Ya, Kenapa dilukis kalau ada tainya dibuang dulu? ya gue semenjak nganggur ya, sebenarnya lebih tepatnya semenjak menganggur. Ya sekarang ya ngapain aja lah paling dikerjain. Sebenarnya gue tanya sibuk apa juga nggak tahu ya, kegiatan rutinnya juga belum ada. Bang Pican nih tiba-tiba aja kayak nggak ada jamnya, tiba-tiba buka Instagram, oh lagi live jualan kaos. Iya, nggak ada jamnya. Gue jarang banget buka TikTok kan. Gue tuh jarang banget main TikTok. Kemarin sekalinya buka TikTok jam 1 malam lihat lagi scroll lah Pican jualan kaos. Jam Tadi udah BU itu. Dia kaos apa yang abang jual itu? Ya gua kan ngoleksi kaos sebenarnya. Oh. Awal mulai tuh gue juga ngoleksi kaos band, kaos film. Nah akhirnya kebanyakan gue jual. Oh, Gue main jual ya, pre-love. pre-love. Nah itu gue tuh
Orang kan biasa kok tukang kaos tuh punya jadwal live jam harus dia tanggal. Gue tuh nggak ada. Kalau BU bener-bener. Bah, besok bayar sekolah nih. Aduh, iya. Yaudah. Selamat malam ya teman-teman. Iya udah. Kelas Metallica. Berarti penjualan kaos tergantung kebutuhan anak. Kebutuhan anak. Bah, besok anak-anak mau taman safari. Oh, iya, Sepultura ada kaos Sepultura. Kelas berapa anak lu sekarang? Ada 3. Yang pertama berapa ya kelas berapa? Kelas 3. Terus yang kedua SD nih. ya kelas 3 SD, yang kedua TK, yang kecil preschool. Oh, preschool. Yang paling mahal preschoolnya tuh kayaknya tuh. Anak-anak udah SMA telanjang aja gitu kemana-mana. Dijual semua. Gembut Metallica. Punya. Cuma satu lagi. Kalau kan Metallica banyak ya. Gembut Metallica. Bisa tahu. Siapa aja ya. Ini punya siapa? Orang lagi konser iseng banget ya nonton ya. Ditarik. Lagi. Ya itu makanya jualan kaos sekarang paling apalagi ya. Ya akhirnya sekarang ngerjain kerjaan rumah. Oh, Biar gak diomelin, biar gak konflik, Jadi bapak rumah tangga. Ya, jadi gue mengerjakan pekerjaan rumah kayak Kayak nyuci Popon, pakaian. berarti kayak Popon. Gak pernah lihat Bang Popon pakai celemek gitu. Nggak Nyuci pantes piring. banget aja. Tapi bener Popon ngerjain pekerjaan rumah juga. Lah iya. Iya. Nah iya gue mulai jadi kayak Popon gendut. Anjir. Ya gue biar gak konflik lah, biar di rumah kan kadang kan gue banyak di rumah. Saling Jadi- melengkapi. Iya, jadi Betul. bikin dia happy gimana simpel, nggak usah ajak jalan-jalan. Sebenarnya buat cowok tuh nggak usah capek-capek nyiapin dinner light Candlelight candy, dinner. dinner light candy, Dinner candy. dinner light, Candlelight candlelight dinner. dinner, ya candlelight dinner nggak usah. Tuh dinner light candy. Otak lu tete mulu. Nggak usah nyiapin yang aneh-aneh lah. Udah lu cukup melakukan pekerjaan rumah itu istri pasti bahagianya luar biasa. Oh. Dibantu, merasa terbantu ya. Beneran. Istri gue tuh kan gua nyuci baju, nyuci spray gitu-gitu dia mah happy. Bapak habis bangun tidur gua lipetin kasur. Istrinya dilipat. Itu mentar jam 11. Orang lagi tidur dilipat. Jam 11 baru dilipat. Gini mah. Allah. Iya, biar gak lari. Soalnya suka lari deh. 3 kali kena tuh, 3 kali kena paha, tak par lari dia. Makanya 3 kali biar gak lari, jangan lari itu. Tar gitu kayak balon tuh ya. Bocor. Biar bener dewasa. Tapi emang istri lu gak gitu? Enggak digini. Enggak lari. Kena 3 kali ketukan itu enggak lari. Kagak. Kayaknya enggak. Enggak ada. Perasaan cuma istri abang ngisi Istri lu angin. doang Gak begitu. sekenceng itu dia perasaan kalau kita nyodok. Kok bisa sih? Tapi selamat datang ini di podcast Bisik. Iya. Ini di sini kita ngomongin Misteri. hal-hal misteri, mistis, konspirasi, pengalaman-pengalaman yang nggak masuk di nalar. Kita undang kayaknya cocok banget nih pengalaman hidupnya Bang Pican. Kacau. Gue lumayan deket sih sama mitos, Sama Allah. sama jauh itu agak jauh. Tebak. Dekat sama Allah dulu, Mas. Iya dong. Deket sama mitos tapi jauh dari Allah. Iya gimana? Klenik gue lebih dekat itu ya. Keris, tombak gue lebih dekat dari itu. Enggak, gue kan Agustus gue mau umroh. Oh iya benar. Oh iya. Selamat Selamat. ya kan. Nah, itu adalah jalan gue mendekatkan diri gue kepada Allah dan mistis juga. Enggak, gue deketin sama Allah. Ya, Agustus semoga gue jadi orang yang lebih baik lah pulang dari umroh. Amin. 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 Tapi pernah nggak? Ragu pun kami. Apa? Ragu sih kami. Kadang-kadang emang hidup tuh emang gitu ya. Emang yang kok bisa yang tukang mabok umroh. Iya. Kok yang kita yang sholat mulu kagak. Ya gitu. Kagak kepanggil-panggil gitu. Apa kita kudu bikin dosa dulu kan kadang-kadang. Iya kadang-kadang itu mikirnya kan Iya, Bang. Kita bener. nengok orang tuh yang hidupnya liar segala macam bisa mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Itu komen-komen pada gitu loh di gua. Kok bisa ya orang seperti dia itu? Seperti dia. Jahat banget. Tapi gue kok orang bisa jahat begitu ya. Tapi gue juga gitu sih kalau ngeliat orang, kok orang kayak begitu bisa umroh.
kejadian di diri sendiri. Iya, itu misteri kehidupan. Misteri kehidupan. Sendiri atau bareng siapa? Bareng umrohnya? Awe. Awe. Oh. Podcast seminggu, kita podcast Iya. seminggu sama podcast Ancur. Kepet juga, Bang Kepet. Enggak, Kepet juga. Iya. Wah, kita ngeri sih. Kita enggak tahu azab seperti apa yang dia dapatkan di dialami. Turki. Baru sampai Turki udah kena azab tuh dia. Siapa tahu ada lagi beli kebab, orang motong-motong daging ikut kepotong Iya dia. benar. Makanya enggak, kita enggak kita ajak tuh orang. Kita ganti ada satu. Jadi podcast seminggu sama podcast Ancur dapat kesempatan lah buat Ngobrol bareng. gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Keren. Agustus. Ya, Ya kita doakan iya. semoga Amin. lancar. Iya. Tapi kembali lagi, punya pengalaman apa? Katanya dekat sama hal-hal mistis. Pernah nggak? Mitos ya, kayak mitos ya. Dan mitos itu di keluarga gue tuh tumbuh banget gitu mitos itu, dan gue percaya sampai hari ini value-nya itu mitos-mitos. Karena kan mitos itu nggak melulu tentang hal-hal jelek sih. Betul. Iya, Bener iya, nggak? Kayak iya. misalnya kayak nanti kalau nyapu nggak bersih Suami berewokan. suaminya tapi kan ganteng ya suami berewokan sebenarnya mah. Iya. Tergantung. Kalau Tengku Wisnu mah ganteng masih. Iya. Kalau Surya Paloh Pemimpin Iya juga. partai. ya ganteng kan. Iya. Iya kan gue cuma nanya. Tapi kayak neken nanyanya Surya Paloh. Ya tinggal lu jawab aja ganteng juga. Gitu selesai lo Nar. Tadi dia udah mau marah. Apa lu gitu? Nonton dia. Ya kan baik nggak selalu Iya, pamali- nggak selalu- pamali iya gitu. pamali Iya. nggak biasanya selalu baik. Nah yang gue percaya sampai hari ini tuh value yang gue juga tularin ke anak-anak gue dan harus percaya gitu. Ini kunci sukses menurut gue. Enggak, jadi kayak Apa ini? Penasaran banget kayak lah. apa kayak di alam bawah sadar tuh harus ke setting. Lu gitu. ngomong kayak serius banget. Nggak beneran. Kunci sukses nih. Bukan kunci sukses apa? Bikin lo punya value lah gitu. Oke. benar. Apa tuh? Katanya orang pintar pantatnya bau. Lo pantat tuh bau gak? Bau. Ah, si bau pantat. Dipanggil. Lo mulai hari ini dipanggil si pantat bau. Pantat lu bau gak? Pantat lu gak? Bau lah. Ah, si pantat bau. Bukan pintar. Bukan pintar. Lo minta kenal dengan si pantat bau. Dia pantat lu bau gak? Oh, enggak. Goblok. Goblok sih goblok. Kita nggak apa-apa bau. Di ruangan ini gua, guys, di ruangan ini gua bersama 2 orang pantat bau dan 1 orang goblok. Mitos anjing nggak pernah denger aku. Orang pinter itu pantatnya bau. Baru denger. Isi otak kan di kepala kan. Pantat di sini. Kenapa bisa itu hubungannya? Fokus belajar sampai Ya, lupa sampai bersihin lupa pantat. Gimana? Ya nggak tahu lah. Ya karena lu duduk mulu kan kalau belajar kan. Iya, jadi pantat lu lembab gitu loh. Gitu Nar. Pantatnya lembab. Ih, nyambung Nar itu Nar. Oke. Iya. Banyak setannya. Dari kebiasaan itu ya, dia belajar Kebiasaan. lupa waktu berarti. Betul, itu. Pin. Berak di situ. Nggak sempet karena belajar terus. Centrok gitu kayak Iya. Kalau itu berobat jangan belajar. Kalau udah kayak gitu kan Baru Pantat yang nggak bau. Pantatnya Rosa enggak pantatnya Rosa. Aduh. Kagak lu pernah ngendus emang. Belum. Ya lu nggak pengen. Nggak bisa buktiin kan. Iya. Dalam situasi apa kita tapi bisa? sulit kita untuk mengatakan itu bau. Ya tapi dalam situasi apa lu bisa ngecek kan? Enggak gini deh, pantatnya contoh orang pintar deh, contoh orang pintar. Einstein pantatnya. Einstein. Waduh udah. Bau lo udah bau. Siapa ya yang masih hidup gitu? Yang Orang masih hidup. pintar. Yang orang pintar. Banyak lah. Ini nih Sundari. Siapa? Ada tuh Sukoco, temen Sundari. gua waktu SMA pinter banget. Pasti temennya Awi dulu. Ya bodo Pinter amat. banget. Pinter banget, juara. Kita telepon Sundari coba ya. Tanya aja Bang, pantatnya bau. Kalau masih pagi bau bang. Ya lagi kerja, Sundari kan lagi kerja. Iya, kaget juga dia. Bau pantat lo. Dia kalau orang kayak orang Jawa nanyanya enggak deg-degan ya. Mbak, pantatnya bau enggak, Mbak? Oh, nih, bau pantatmu. Kayak iya bau Bang, iya bau Bang. Jadi kayak neken ya. Iya kayak harus bilang bau, iya Bang, bau Bang. Bau pantatmu, bau Bang. Lu mitos dari mana sih itu? Enggak, apa ya mitos? Iya, pamali yang Iya pernah. pamali.
Kalau gue mungkin kalau mitos-mitos di keluarga gue ya biasa lah kayak nggak boleh gunting kuku malam-malam. Ya. Lu juga gitu? Kami nggak boleh kalau malam boleh gunting kuku bang. Oh, kalau pagi? Apa? Kalau pagi sarapan. Kalau pagi Aku lagi sakit. Kalau pagi nggak ada kan normal ya sarapan ya. Siang? berak. Nggak ada. Udah lah, jangan ke siang- berak lagi, jangan ke pantat lagi, ngapa sih? Oh, iya. Ini kita lupain lah Iya, ini kita- kegiatan-kegiatan kita yang ada yang berbau berulang dengan pantat, kita lupain tai, dulu. kita- Iya. Iya, kalau yang kita kan mitos-mitos yang abang bilang tadi udah sering didengar. Iya, Nah, yang pernah dengar. Ya tadi gue kasih pantat itu salah. Itu kan gak ada yang pernah dengar, itu baru gua doang yang denger. Keluarga gua aja belum. Emang lu ngarang. Baru abang yang bikin. Iya, baru gua aja yang bikin. Bagus kan? Bagus gak? Bagus buat ngecengin orang doang. Brengsek banget dah. Kalau gak mau, goblok. Orang kok pinter banget pantatnya bau pasti itu gitu ya berarti. Ada orang. Goblok. Ya kalau gua mitos nggak tahu gua. Lu ceritain gua dong. Ada mitos apa? Apa? Mitos-mitos? Nih di Jawa nih banyak kalau mitos-mitos nih dia nih. Daerah rumahnya dia. Mitos-mitos. yang berhubungan dengan abang ini Enggak, kalau kehidupan. gini. Mitos kalau cerita kayak mitos itu kan kayak cerita gitu ya, kayak cerita kepercayaan masyarakat itu ya. Iya, legend Nah, gitulah. ini deh mungkin satu yang gue pernah cerita tapi mungkin nggak detail ya di podcast seminggu tuh gue pernah cerita. Jadi gue dulu kan sekarang gue tinggal emang dari kecil kan gue tinggal di Bekasi. Ya. Nah waktu dulu banget tuh waktu gue baru nikah tuh 2014 gue tinggal di daerah Setu namanya. Iya. Setu Bekasi, pernah denger gitu? Tahu samping Cilengsi sebelahnya. Nah iya benar. Nah di ya. Setu Bekasi. Nah jadi dulu tuh daerah itu adalah daerah persawahan. Oke. Zaman dulu atau sebelum jadi perumahan tuh persawahan, akhirnya jadi perumahan. Di mana-mana begitu dah. Iya, enggak di Setu doang lu merasa eksklusif kan? Nah, di situ tinggal seorang toke. Orang Cina toke, bukan yang di tembok toke. 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 Nah, Namanya toke. Panggilannya. Panggilannya Terus, Orang Cina itu kan dipanggilnya toke. Juragan. Oh, artinya. Iya. Lu asal juga nih jangan. Enggak bang, kalau di Medan tuh gitu. Oh, juragan. Toke-toke itu, gitu. Orang banyak duit. Oh Toke. kayak abang-abang gitu Bukan ya. abang-abang, juragan aja. Ya, Orang maksudnya kaya, orang sebutan, duit. sebutan Iya. gitu. Sebutannya Bukan nama orang. iya tokai kan, panggilnya tokai kan. Tai itu mas. Itu lagi. Oh itu tokai itu keren tuh itu. Tokai dipanggil orang kaya dipanggil tokai. Oh tokai Itu mah tokai mau itu. ngatain doang. Toke itu. Toke. Ya, Oke. seorang toke. Masyarakat nih tokenya toke masyarakat. Ya Allah. Dia akhirnya membangunlah perumahan tersebut. Ah. Ada satu pohon bambu gede nggak bisa ditebang katanya. Satu doang, satu. Iya, lurus satu. itu. Oke. Gede berarti itu. Apa? Gede. Pohon bambu warna kuning. Nah itu nggak bisa ditebang sampai akhirnya rumah-rumah tuh berdiri di situ. Jadilah komplek perumahan. Jadi Oke. nah, salah satunya rumah gua. Nah rumah gua itu waktu di klaster gue itu rumah gua paling ujung. Jadi itu klaster buat 250 atau 300 rumah. Nah yang penuh itu 80 sampai 100 rumah tuh bagian depan. Nah gua tuh mental sendiri rumah gua. Karena gua maunya yang hook rumahnya dulu. Ya. Nah, Oke. hijau jadinya Ya. warnanya yang Hulk itu. Gede dong itu ya. Tunggu marah dulu dia baru gede dia. Ngetrek. Ada orang cerita diketrekin. Lu mau dibekam gak biar gak gue ngarinya putus taruhan. Gue lagi dengerin serius. Sebel tiba-tiba hook ijo rumahnya. Sebel gak sih? Lagi dengerin serius kita. Emang nggak boleh ada rumah hook hijau? Nggak apa-apa bang. Ya Hulk kan tadi maksud lu Hulk tapi Catnya kan. hijau. Ya boleh. Iya udah. Kenapa dingetrekin? Nah, terus. Ya tuh. Terus gimana tuh hook tuh? Mau yang paling ujung yang hook. Yang hook. Kok yang jadi yang hook. Nah, rumah gue deket banget sama pohon bambu itu. Nah, suatu saat akhirnya gue punya anak. Anak gue tuh baru lahir tuh 2014. Pas dia umur setahun 2 tahunan itu, dia tuh kayak punya temen. Oh, Kayak punya temen gaib gitu. Jadi one day tuh suatu saat di rumah gue tuh dia tiba-tiba, "Bu, ini kenalin teman aku," gitu. Oh ngenalin? Iya, Ngenalin namanya ke istri? Elsa gitu katanya. Namanya Sofia. Oh bagus tuh. Namanya Sofia, Bu, kenalin teman aku. Istri gua awal-awal oh iya namanya anak kecil kan, ngayal kali. Nah, terus one day keluar dari kamar mandi, anak gua, awas bu, ada Sofia nih teman aku." Gitu lagi. Kok Sofia terus kata
Benih. Kata istri gue, nah cerita lah ke gue gak percaya tuh awal-awal. Apaan sih Sofia emang dia gitu apa. Nah akhirnya kejadian di gue. Nah sama gue habis mandiin anak gue tuh. Terus dia bilang gini, abah kenalin temen aku namanya Sofia gitu. Itu anak, inget banget anakku tuh umur 2 tahun. Anjing Sofia siapa nih. Nah suatu hari istri gue manggil tukang urut. Jadi dia punya langganan tukang urut lah. Nah biasanya tuh ngurutnya dari pagi sampai siang gitu. Nah ini gara-gara kejadian tertentu baru datang sore tuh. Jadi selesai ngurut udah maghrib. Mau pulang kan. Mau pulang. Astagfirullahaladzim gitu. Dia Si tukang urutnya. Tukang urutnya bilang astagfirullahaladzim. Bu tutup aja pintunya bu. Gitu disuruh tutup pintunya. Akhirnya bilang tuh sama istri gue, bu mau liat pentil. Gak ngomong. Sama Mau diadu anjir. Bentar, dia istighfar cuman mau pamer pentil. Gimana? Astagfirullahaladzim, bu tutup bu. Terus Sophia nyaut, si Sophia nyaut. Gedean saya. Hah? Bagaimana sih? Sophia mana? Kenapa jadi pentil sih? Akhirnya Sophianya mana? Akhirnya ibu-ibu tuh bilang, bu kalau dangdut nggak goyang. Kurang enak ya bu ya. Harus goyang kan bu ya. Ibunya bilang gini, apa? Jangan diganggu bang orang cerita bang. Gak ada yang ganggu, siapa yang ganggu Sinar? Dari tadi mau lihat pentil gak tiba-tiba kita lagi nyimak enak-enak. Tapi kaget kan. Ya iya gitu. Gini. Ya Allah. Dia ngapain sih pamer-pamer pentil biar habis sih? Enggak ada benar ibunya. Ngurut aja. Ibunya tutup pintu. Bu tutup pintu bu. Udah kan suruh masuk, gue masuk. Bapak mana bapak? Ada Pak sini Pak. Akhirnya kita duduk tuh di ruang tamu bareng-bareng. Terus ibu itu bilang tiba-tiba kan, Samsung S21. Samsung S21 sudah ketinggalan zaman. Sekarang sudah Samsung S24. Udahlah ketinggalan zaman ya. Udah kuno. Ngapain gini? Ngapain dipromoin? Kenapa dipromosiin sih? Aku udah husnuzon loh. Oh, ada karakter baru nih, bapaknya ikutan. Oh, pasti nggak mungkin bercanda nih. Soalnya ada dia. Enggak. Ini benar mistis sih. itu konspirasi sih. Itu konspirasi. Nah, ini beneran. Tukang urut ikut promosiin Samsung ini gimana? Banyak banget kegiatannya itu tukang urut di rumah lu. Pamer pentil. Ini beneran. Akhirnya Jangan kelamaan ketawanya mas. ini beneran. Akhirnya dia bilang, bu di pohon bambu itu kerajaan gitu. Oh, Katanya ada kerajaan lembut gitu. Nah pemimpinnya seorang perempuan, pakai baju ungu. Katanya baju kerajaan warna ungu. Lagi lu pakai nih berarti sekarang. Nah ini kayak yang bapak pakai. Persis kayak yang bapak pakai. Persis banget 100%, 1 banding 1 mirip. 1 banding 1. 11-12. Enggak, beneran. Dia bilang Baju warnanya ungu. Baju Akhirnya kan ungu. kita cocok logi kan. Sofia. Nah ternyata Sofia itu ada karakter, tau gak lo, di Disney. Kartun, film ada kartun. ya. Sofia namanya. Iya. Iya kan? Putri Sofia. Putri Sofia kecil, iya. pakai baju warna Ungu. Bajunya ungu Oh, Putri iya. Sofia. Iya, nah that's why kenapa anak gua bilang dia namanya Sofia. Oh. Karena bajunya Karena ungu. bajunya warna ungu. Anjir. Nah, Berarti itu- bukan nama dia asli, yang ngasih nama si anaknya Bang iya, Bica. Iya, paham, anak paham. gua. Nih gua kasih lihat ya, Sofia Princess. Tuh. Oh iya warnanya tuh ungu. Putri Sofia. Oh tuh. yang ini. Iya. Yang kate ini. Oh Iya. iya. Yang kate. Emang kate, kecil, emang kecil. masih kecil. Emang Iya, masih iya. kecil. Masih Bukan kecil. kate. Pakai baju warna ungu. Nah akhirnya gue kasih lihat kan gambarnya. Mbak kayak gini ya bajunya.
iya pak gini-gini modelnya lah gitu. Tapi lebih ke Indonesiaan sedikit gitu. Iya, ada gamelannya. Iya ya lah gaun gambar gamelan gitu. Lu enggak gitu konsepnya. Ada gudegnya di sini nih. Jadi, kalau itu kan ini kan Marahin. Gamelan gak terima. Gudeg ketawa. Yo, marahin ada gudegnya. Ada gudeg bisa Masuk motif akal. gudeg masuk akal Masih gimana? bisa. Motif gudeg tuh apaan? Motif Jogja. Motif gudeg bisa. Motif gudeg. Akhirnya ya ini kayak gini mbak dia iya. Nah si princess itu suka banget sama anak gua. Nah dia pengen ngajak anak gua main ke tempat. Oh, ini si ratunya. Si ratu itu yang penguasa. Bukan si yang anak kecilnya ini. Anak kecil kan anak gua. Bu Sophia. Yang si Sophia ini. itu adalah pemimpin Iya. itu. Oh si Sophia ini. Iya, Betul. si ratunya. Gue pikir dia anaknya. Enggak karena dia dari- pakai baju warna ungu om anak gua anak manggilnya lu. Sofia. Oh, Iya. iya. Nah akhirnya, waduh gimana nih cara serem banget gitu. Nah anak gue tuh waktu kecil itu dia bisa ngelihat hal-hal gaib. Kayak pernah nih gue gini naik motor sama Meikarta bisa lihat berarti. Waduh. dia. Proyek gaib. Proyek iya ya. Oh, sebenarnya udah jadi nih Pak. Iya, ini udah bagus banget nih, udah ada LRT. McD udah ada McD. Itu tuh. Oh iya kan yang di iklannya kan ada anak kecil kan? Nah, yang itu. bisa lihat Meikarta kan anak kecil doang tuh. Oh iya. Iklannya Meikarta kan ada kecil. Bener. Iya. Iya. Bener. Iya. Berarti memang imajinasi ya. Apartemennya ya. Meikarta tuh. Konsepnya memang imajinatif gitu. Ini ada kalau kalian bisa berimajinasi. Gitu. Nah akhirnya, nah anakku pernah tuh gue naik motor sama dia. Dia tiba-tiba gini, tutup muka kan. Tutup muka, terus, kenapa kak? Itu bah aku lihat tante-tante rambutnya panjang gitu. Waduh kata gua. Oh itu perek. Itu pelakor tahu. Kok kenapa jadi kayak gitu sih? Sumpah ya. Aku baru berapa menit sama dia ya. Kalau itu yang nutupin matanya dia. Ada perek. Ya jangan lu kasih tahu. Ngapain ditutup kalau dikasih tahu? Terus yang bawa motor siapa kalau kayak gitu? Ada perek kami nyimbangin ini biar gak jatuh. Jaga keseimbangan. 200 mbak. Nawar. Nah tadi bisa lihat kuntilanak. Oh. Gitu. Nah akhirnya Ini anak yang pertama, anak yang pertama akhirnya ya ke orang pintar gitu. Pantatnya bau. Matanya bau. Mampus lo, kena lo, mampus lo. Bang, dicebok anaknya. Mampus. Lo makan tuh senjata lo sendiri. Selongsong lo begini nih, ngebalik lo. Makan tuh. Itu malu gue udah setting ya. Jangan gini. Kok lu tau bang dia orang pintar pantatnya bau tadi pengen gitu. Untung keduluan lo. Keluar orang Jawa. Ya Allah. Bawa ke orang pintar. Katanya apa orang pintarnya? Ke orang pintar lah waktu itu gua ke orang pintar akhirnya ditutup lah sama dia mata batin anak gua. Oh biar nggak biar nggak bisa banyak lihat diganggu. lagi. Iya. Gak bisa ngeliat perek lagi. Nih pak tapi kuntilanak bisa lah perek nggak bisa dia. Jadi bapak bebas bawa perek. Nah kayak pak udah cinta. Ah itu saya mau aja. Setuju. Bagus. Makasih aja. Nih saya kasih nih. Anjing. Ini saya kasih kikil, gua kasih kikil. Ih, lembek. Ih, astagfirullahaladzim. Goblok. Anak. Itu sampai usia berapa berarti anak lo? 2 tahunan udah bersih. Oh udah. Gak bisa lihat lagi. Habis dari situ udah. Dia habis dari situ udah gak pernah lihat lagi, udah gak pernah digoda lagi, udah gak pernah diganggu lagi. Tapi yang paling anjing dia waktu itu anak gua teriak tuh di rumah. Turunkan Harto. Harto doang. Lah udah pak, udah turun, udah lama. Udah lama banget, udah turun. Tahu lagi teriak. Kamu tahu mau turun kan Harto? Udah turun. Terus ada harga telur. Capek aku. Beneran. Yang paling anjing tuh anak gua.
Udah males bertiga. Udah Capek bukan males. Kemarin capek males. Apa? Dia di rumah gue ada teman-teman main. Ah. Nah terus teman-teman gue pada nggak percaya bahwa anak gue tuh bisa ngelihat. Oke. Ini sebelum lu bawa ke orang Sebelum pintar. gue bawa orang berarti. pintar tuh Oke. menuju ke sana. Anak gue sering ditanya-tanyain mulu. Kak mana kak? Jadi di rumah gue tuh ada penunggunya itu anak kecil ada tanduknya gitu katanya kata anak gue. Ada tanduknya itu Hellboy cilik. rusa. Hellboy cilik. Iya kan Hellboy cilik. Tanduknya. Anak Hellboy, anakan. Ada tanduknya. Suka ditanya-tanya anak gua mana kak. Nah, tuh gitu. Terbang. Iya kayak jalan di Oh, di tembok di iya kayak dinding gitu ya. lah pokoknya. Gitu. Intinya gitulah. Nah, akhirnya udahlah nih nggak bener nih jadi nggak kondusif karena siap diajak nginep ke villa nangis. Yang bayar siapa? Ini Kenapa dia yang mikir ya? mahal banget. Ada bapak 1,7 loh ini. Ya ampun. Lagian kalau liburan jangan kasih tahu harga villa ke anak, Mas. Jangan tahu suka nangis. Mahal banget ini ya Allah. Kita liburannya ke villa harganya 1,7. Ngapain lu ngasih tahu begitu ke anak lu sih? Ya ampun. Udah akhirnya kita tutup. Kita nyatakan bangkrut. Udah bangkrut ini udah semua. Kita tutup saja udah bangkrut. Kocak. Ya udah kalau mau ustadz gitu ya. Mari kita tutup ya. Oke kita nyatakan bangkrut. Aduh kocak. Gitu loh. Tapi adik-adiknya juga Aman, ini adek gua enggak. Enggak, cuman dia doang. Ya dia doang. Nah itu katanya kalau akhirnya disambung-sambungin tuh. Ternyata katanya anak gua itu punya silsilah keturunan sama Raja Goa lah. Waduh. Gitu Raja. Siapa Gua- anak Bang? Iya anak gua. Gua Kok bisa? Kan istri gua orang Makassar. Goa Makassar, Iya, Goa itu. kerajaan Iya, iya, gua, paham. kerajaan Dari gua. situ Iya, datangnya. katanya. Nah di kerajaan gua itu ada tantenya istri gua bisa bikin minyak. Bikin Minyak. Bimoli. Minyak lah harus dimoli ya banyak. Iya. Bikin minyak gimana Bikin maksudnya? minyak sakti gitu. Oh, Ya bikin minyak sakti bisa jadi kapten timnas minyak sakti. Bima. Terus gak semangat masnya mau nge-podcast. Gimana Nar? Gimana sih? Apa yang gimana? minyak sakti. Kapten Timnas. Minyak sakti. Pala lu kapten timnas. Ya ampun. Kita dengerin. Enggak benar. Dia bisa bikin minyak Yud. Jadi buat ngobatin Buat gitu. ngobati. Oh. Jadi kayak pala pusing. Diolesin minyak sama kasih panadol. Sembuh tuh. Nih ya olesin minyak minum panadol. Aduh perut saya sakit nih kasih minyak kasih proma. Harus sembuh deh gitu. Wah ya alhamdulillah. Terus dikasih minyak nih sama dibisikin nih ke dokter. Nih, ke dokter jangan lupa. Ini kalau gak ada duit ke puskesmas. Gak guna minyaknya. Kegiatan dia buat bikin minyak buat apa? Sakti minyaknya di mana? Letak kesaktian minyak itu. Gak ada gunanya minyaknya anjing. Nah ini gak ada gunanya. Ini makanya di malam minum panadol. Anjing gak ada guna bangsat. Aduh saya pilak nih. Kasih minyak sama Rinos. Minum Rinos. Sama isep plosa. Allah. Tapi ini aku penasaran sama itu rumah yang lama berarti yang di Yang situ lama, tuh. yang lama. Itu seberapa dekat sama pohon bambunya tuh? Ya lu-nya juga pernah ngerasain nggak? Iyalah pasti gue kayak aduh anjing serem gitu kalau balik malam. Oh, Ya cuma- 40 meteran lah. Oh, lumayan. Deket banget. Itu emang itu udah di luar perumahannya apa? Masih dalam klaster. Tapi yang belum digarap tanahnya. Oh. Oke. Nah akhirnya sekarang pas gue main ke sana kan rumah gue ditinggalin sama adik gue.
Main kesana udah ditebang. Udah nggak ada Udah bambunya. nggak ada. Akhirnya ada orang kuat yang berhasil. Bukan yang bukan dekat dengan orang kuat. istana. Apa pantat bau enggak? Enggak, maksudnya orang enggak kuat. enggak Iya, harus orang makanya. kuat. Di apa namanya? Dipotong bersama-sama kan juga enggak apa-apa. Ya kan dia Bukan itu orang masalahnya kan satu. ada istana itunya. Iya, istana itu. Harus izin-izin gitu ya. Iya. Iya harus izin punya Kekuatan gaib. kekuatan gaib. komunikasinya juga harus Bukan baik. daerah yang Oh, ada dipilih. ada kayak di Jepara berarti. Apa di Apa? Jepara? Jepara pernah ada pembangunan trotoar, Bang. Jadi trotoarnya tuh pinggir jalan gitu sepanjang kali ada pokoknya dari ujung nih dekat alun-alun yang sini terminal. Ya. Tadi terminal apa? Tahu. Yang cerita lu gua bakal kedengerin. Jembatan. Jembatan Iya, tadi Jembatan Boga. kecil, jembatan kecil. Jembatan kan? kecil. Iya, Ya. jembatan kecil. Jadi pembangunan trotoarnya aman tuh yang dari dekat alun-alun Alun sampai, jalan. Nah, yang di dekat Jembatan jembatan itu ada pohon gede. Iya. Pohon. Pohon lumayan gede lah. Namanya Anissa pohon apa? Pohon. Dibenerin nih enggak usah. Dia bingung. Jadi katanya marah. katanya pohon udah lama, udah berumur hampir ratusan katanya, ratusan tahun gitu. Nggak berani dilanjutin, stop di dekat Proyek trotoarnya proyek itu. trotoarnya itu. Nah, udah lama itu mangkrak sekitar 2 tahunan lah. Habis itu baru tahun kemarin kayaknya. Itu pohon tiba-tiba tumbang sendiri. Oh. Tumbang-tumbang sendiri aja itu katanya jadi suasana di sekitar Ceria. Kan udah gak ada setannya. Iya karena enggak ada setan. Akhirnya pohonnya tumbang. Lo. Jadi happy semua warga sini. enggak, Kenapa ada tariannya? Ceria harus gini. justru malah jadi ini apa namanya? Jadi horor. Horor ya. Kenapa? Nggak tahu Ya kan kata. itu yang justru Nah, katanya pada pindah yang penunggu hutan itu. Jadi Penunggu pohon. penunggu pohonnya kalau hutan ya penunggu pohonnya pada pindah. Ke pohon lain. Nggak tahu kemana, jadi pada Ke rumah nyebar aja warga. gitu. kayak buyar gitu ya. Iya. Nggak punya tempat lagi. Jadi di yang proyek trotoar tuh nggak dilanjutin karena takut bongkar si pohon Pohon. ini karena dipercaya ada ininya juga sama kayak kerajaan gitu. itu. Iya. Oh. Jadi ketika itu pohon tumbang, tapi nggak ada yang numbangin, jadi tumbang sendiri gitu karena emang Udah usia. iya akarnya pada kecabut gitu. Iya benar. Terus jadi berapa minggu gitu di situ kayak katanya banyak yang ngerasa diganggu. Dan terus nggak cepet-cepet dipindahin juga si pohon bekas tumbangnya. langsung dipindahin. Oh, langsung. Iya, ditanam lagi di Lah, BCA. Berbunga ya. Lumayan. Serius Lumayan. dulu cerita kalian ini. Ya enggak dipindahin aja, dipindahin aja. Oh, memang banyak sih Iya, cerita-cerita jadi- pohon-pohon tua gitu. Ada nggak di tempatmu ada satu pohon yang Ini nggak kayak yang di ini berarti alun-alun Jogja tuh? oh Yang yang katanya- bisa Iya, dua Oh, kalau lewatin Kembar tengah-tengah itu. itu. iya. katanya apa tuh? Kalau tutup mata terus bisa jalan itu? Iya, Nabrak jalannya pohon. pasti mencong kan. Nggak bisa Nggak lurus ke tengah gitu. Kalau kan bisa katanya. lurus lewatin tuh apa? Kenapa? Kenapa tuh? Aku nggak tahu. Ininya dikabulkan keinginannya. Oh iya. Keluar. Oh iya. Keluar Pak. ini iya dikasih lewatin itu terus apa harapanmu ucapkan dalam hati atau diucapkan langsung gimana gitu. Terkabul. Terkabul. Tapi pengen kebanyakan- Fortuner langsung keluar. Wes iya, Iya. langsung. Ditabrak. Itu cuma bukan apa. Ada ini ditabrak Fortuner. Pengen ditabrak. Tapi Tolol. Dia mah bunuh diri kayak sih. Buka-buka ya gitu. Tapi katanya ini, jadi ketika jalan itu diarahin sama orang Jogja nih. Gini. Dia bingung. Rene. Diarahin ya. Iya. Biar mitosnya masih ada terus, Bang. Anjing. Tapi selalu pohon gede, pohon tua. Iya, karena pohon tua. kan? Kalau di kampung itu ada yang jembatan. Toge. Masih kecil gitu berarti. Tuh apa tuh? Jembatan tuh apa? Oke, jembatan. Kukira pohon. Kukira pohon. Ini Nggak jembatan. fokus, nggak fokus. Jadi dulu dipercaya jembatannya dibangun sama orang-orang Belanda gitulah, orang Belanda tapi pakai kepala pondasinya pakai kepala orang Keluarga. Indonesia. Kepala keluarga. keluarga. Bapak semua yang tanam gitu.
Pakai kepala orang. kepala orang semua, Pondasinya. semua jembatan dan iya gitu. Jadi katanya setiap tahun di akhir, pokoknya di tanggal tertentu atau di bulan tertentu. Siul pada siul. Pondasinya siul. Masih hidup. Kok bisa? Kalau gitu minta tolong dan bersih doang. Mungkin. Ada apa? Gitu dia tiap tahun. Oh enggak ada gini. Nih, mau kamu kalau lewat jembatan itu setiap hari Jumat, hati-hati di mana? Dikira ada yang cewek. Bang punya apa tuh? Bang? Oh, ada yang sampai turun dari motor kan. Rantainya apa kenapa nih? Ternyata suara orang. Ini dari suara orang coli. Rame-rame jadi kepalanya banyak. Bunyi orang coli. Kau Sinar ngasih ide kepala orang Sinar. Bukan ide, memang ceritanya begitu. Katanya begitu. Kenapa tiap tahun kenapa? Diganti, Jembatannya. ada kepala yang diganti. Hah? Ada yang maksudnya diganti tuh Ada korban kecelakaan. semacam itu. Tumbal. Ada yang dipercaya memang dia kecelakaan atau memang dicelakakan. Gara-gara itu kali ya. Udah nggak bagus suaranya bang, diganti. Beneran Bor, jadi sering kecelakaan itu Bor. Iya, bukan sering sih, tapi selalu pasti ada sekali setahun aja. Iya, Dan memakan iya, korban gitu. Oh, katanya kalau orang percaya pasti kayak gitu. Oh, tumbal gitu ya. Iya. Padahal mungkin licin aja kali ya atau apa gitu kali. Iya, Iya mungkin biasa bisa kalau jadi. logis-logis Iya, sih logis-logisnya makan. begitu. Iya. Iya, cuman karena cocok logi aja. Masa tiap tahun ada yang Kecelakaan di situ. Padahal kan pasti. emang potensinya Iya, potensi mah gede, ada aja. iya. Iya, Iya. namanya. Dan nggak harus di situ kan, kecelakaannya bisa di tempat lain gitu. Makanya Iya sih, orang tapi- jadi curiga Oh iya. bahwa ini betulan nih mistisnya gitu. Terus anak-anak tuh dilarang jalan biasa aja, harus giniin kepala biar nggak diambil kepalanya. Oh. Bohong nih anjing. Serius bang. Sulap yang kepala tiba-tiba jatuh. Jadi gitu berarti. Yang ternyata sini ada besi. Iya. Wah, jadi Ada disuruh gitu jalan. pada jago. Tutup lehermu gini, jalan kayak gini. Oh, biar enggak diambil. Iya. Oh, mitosnya gitu. Biar kepalanya nggak diambil sama penjaga si jembatan, penjaga jembatan ini gitu. Penunggunya. Penjaga penunggu gitu gitulah. Tapi itu cerita-cerita aja kan. Iya, nggak pernah terbukti. Gak pernah berarti dibongkar ada ternyata tengkorak gitu. Semen isinya kok tengkorak pula. Katamu pondasinya dari kepala orang. Kata orang itu, nggak aku yang bilang. Katanya begitu, tapi kan isinya semen. Kayak yang di normal ini aja. berarti jembatan yang mana? Cipularang apa ya? Kan yang katanya pondasinya orang dicor katanya. Iya, dicor. Ada Oh, iya. singa ya. Enggak, singa dicor. Gue denger orang doang nih. iya. Kok lu bisa ada singa lu dari mana? Itu sih? yang patung singa itu bukan yang kepala singa itu. Oh beda Nanti lagi. di daerah pala singa situ udah astagfirullahaladzim. Ceritain. Gue tuh takut banget gue. Katanya itu ada patung pala singa kan di Cipularang Iya ya. iya. Nah itu katanya situ angker juga tuh. Iya situ angker. Apa bang? Ada di Cipali juga yang batu nggak bisa di. Nggak bisa dikencingin. Jadi kalau kena air iya. Kalau ada orang kencing dia pindah. Aneh banget nih. Melawan gravitasi dia. Serem. Angker loh. Batu nggak bisa nggak bisa dipecahin. Jadi jalanannya yang digeser. Oh iya gitu. jalannya muter Iya, dia. jadi muterin si batu itu. Oh gitu, di Iya, Cipali. Cipali. Sama kayak di Cipularang juga ada tuh katanya. Seharusnya tuh jalan Cipularang tuh kan lurus. Karena ada gunung yang nggak bisa dibongkar. Nggak bener gunungnya tuh nggak bisa dihancurin. Jadi dia mau nggak mau muter gitu, muterin gunung gitu kan ada gitu juga. Kan tuh. gunung memang nggak bisa lah dia. Lah gimana sih kan Cipularang ngebelah Belah gunung. Oh iya. Lah iya Iya. dong. Oh nggak tahu. Lah kayak yang di Sumatera Barat juga itu banyak yang ngebelah gunung jalanan kan. Gimana sih? Lu ngerti konsep sipil gak sih, teknik sipil? Nggak ngerti kok ngebelah gunung. Kan naikin aja gunung gitu. Ha. Pala lu naikin gunung gimana sih? Iya gunung nih, mendaki jalannya, so turun lagi. Nggak gitu Nar. Nggak bisa. Konsep jalan tol kan supaya lebih gampang, lebih ringkas.
Kan ringkas itu. Enggak lah. Itu kalau nggak ringkas, tai. Kesel juga. Kesel. Tican marah Di akhirnya guys. Itu malah ribet. Iyalah. Ke atas gue bilang, lo kira Tom and Jerry Roller coaster bang. Sih cepet kan. itu kan jadinya. sebenarnya kan konsepnya kan gunung-gunung tuh dihancurin ya. Iya. Ya. Oh gitu. Oh, ya. Cain batunya gitu loh. Iya, Percaya iya, lah, iya. ada yang nggak bisa dihancurin. Berarti dibiarin tuh. Dibiarin. Terus Belok, cari jalan lain iya. gitu. Oh, banyak yang kayak gitu ternyata ya. Banyak. Di Depok juga kemarin ada satu rumah gitu kan yang tol baru tuh Cijago. Jadi ada satu rumah itu nggak bisa dibongkar karena pemiliknya udah meninggal. Kuncinya udah meninggal. Nggak punya ahli waris. Bingung akhirnya ini mau gimana bongkarnya. Oh iya. Nah, harusnya mah enak hancurin aja dong. Ya enggak Kan izinnya takutnya dong. masih ada surat-suratnya gitu loh, masih iya. disimpan tapi masih ada di mana Kan gitu. nyusahin banget. Capri tuh dia orangnya dari Capri ya. Jadi nggak punya keturunan. Nggak mau jalan. Punya ahli waris. Makanya jangan child free. Ngerepotin. Ngerepotin pemerintah ya. Tapi ini kita belum, ini udah berapa menit nih? Belum masuk ke pembahasan tema besar ya. 50 menit belum masuk apa. Udah besar lah. Kita udah bahas Sophia tadi. Kan udah dibilang nggak bakal cukup Gak sejam. kepake skrip ini. Enggak kepake. Yang penting kita tahu orang pinter pantas tahu. Iya, masa kesimpulan episode itu sih. Apa tema besarnya apa sih? Kita mau ngomongin harusnya ya kita mau ngomongin mitos-mitos yang di internet. Oh di internet ada apa Iya. di internet? Ada apa di internet? Kalau yang pernah aku ini ya, bukan internet sih, cuman kayak ini lebih ke gadget. Pernah ini nggak dapat SMS yang sebarkan ini nanti kalau nggak sebarkan akan ada orang yang datang ke sini jam berapa gitu. Hah? SMS Yang ini aku Oh, jangan putus di kamu. Jangan Iya. putus di kamu. Iya, itu dulu sempet Itu takut. zaman SMS anjir. Iya, Oh, takut. ketik satu kalau sayang ibu kamu gitu. Bukan, itu mah itu kolom komen, apa? itu komentar. SMS Bang. Nah, SMS kita pernah juga gitu kok. SMS berantai. Iya, tapi yang ya, kayak Abang Picam pernah juga ketik satu kalau ini gitu-gitu tuh sayang ada ibu, juga. 2 sayang ayah Nah, gitu kan. tiga-tiga sayang semuanya. Enggak ada emang dia bagian ke situ. Apa? Enggak ada. Cuman Dulu dulu bisa yang disupport, anjing lah disupport. Seneng saya. Cuma dulu itu yang agak serem tuh karena kan biasanya kalau nggak dikirim nanti kamu akan meninggal, orang tuamu akan meninggal. Oh iya, Itu kan biasa. akan ada anggota keluarga kamu yang meninggal gitu ya. Ada satu yang SMS berantai itu yang agak serem buat aku. Jangan putus di kamu atau nanti jam segini akan ada orang datang ke rumahmu dan mengambil nyawamu. Apa dulu ya? Pokoknya aku pas baca tuh lagi serem-seremnya, emang di luar lagi hujan, gelap, deres gitu. Terus wah, hanya kau kirim lah ke aku semua. Cuman kau doang yang tahu. Iya. Biar orang-orang nggak tahu kalau aku takut. Tapi itu beneran datang gak sih? Nggak ada. Cuman takut aja habis itu. Ya, tapi kenapa ya itu bisa pernah jadi ngetren gitu ya? Maksudnya keuntungannya untuk si yang menyebarkan itu apa? Ya karena emang seru aja ngancem-ngancem Hanya orang nakut-nakutin kayaknya. doang ya, Iya. kayaknya aja. Itu kan masih zaman dulu juga Rex spasi apa itu tuh Iya, dulu jadi kan. Corbusier masih gini kan? Oh iya, Rex spasi Mau begini ya Vegeta. Iya, Kayak Vegeta ya. Vegeta hitam. Anjing. Tapi emang serba salah sih kayak didimin, aduh antar mati lagi gitu. Ada gitunya gue dulu tuh kalau Abang pernah gitu. juga? Iya, ya kayak kan gini kan pernah mati. ketik buset deh. Pernah udah kayak ke Jawa, kayak pernah ke Jawa. Kayak gitu tanyanya. Pernah mati, pernah ke Wates enggak? Pernah ke Wates. Gitu. Gue tuh kalau baca kayak Ngawi ke Ngawi. Oh, Cadel tuh Ngawi. harus sekali ya. Cadel Nggak ngewe. Aduh. Kamu lahir di ngewe, ngawi jadinya ngawi. Jadi A. Ya ngawi yuk. Ngawi yuk. Semalam aku ngawi. Aduh, pulang kampung enggak ngentot. Aduh, ya Allah, ini episode jorok banget dah. Ini episode jorok banget nih. Ampun. Suntu editor. Si Iqbal dari tadi udah, anjing menit segini. Apa?
takut Takut, intinya gue iya. takut tuh kayak gitu-gitu tuh kayak aja diikutin goblok gitu nggak Iya, diikutin. benar. Tapi ada rasa takutnya juga. Ada lah Akhirnya, pasti. Aku pernah kayak gitu tuh, tapi nggak pernah punya pulsa kan. Jadi akhirnya udahlah nggak mati lah sudah gitu. Tapi nggak terjadi apa-apa akhirnya. Akhirnya mati nomornya, masa aktifnya. Nggak pernah aktifnya diisi. mati. Masa aktifnya mati karena nggak ada pulsa. Tapi kalau yang di internet tuh yang sekarang lagi hype, lagi ngetren tuh, lagi pada khawatir sama ini sama penyakit ain, tau gak lu? Oh, yang mata itu ya, mata melihat, hati dengki. Iya, bener. Yang kita nggak tahu tuh penyakitnya ke Kanak. kayak apa bentuknya. Iya. Jadi kalau misalnya lu kan suka pamer story anak nih gitu-gitu. Ntar suka ada orang yang mungkin ngerasa iri, ntar ada penyakit Penyakitnya. itu ke lu. Itu kan di Al-Quran ada kan? Iya. Oh, dampaknya ke akunya yang share. Dampaknya ke lu. Dampaknya kalau lu yang sharing. Iya. Bukan ke yang dengkinya. Bukan. Ke lunya. Kok bisa? Nah, itu misterinya. Yang gue juga nggak jarang baca Al-Quran kan. Itu ada di ajaran Islam tuh ada penyakit ain namanya. Itu sebenarnya mencegah orang-orang untuk punya sifat sombong. Oke. Sebenarnya tujuannya baik tuh. Tujuannya biar lu tuh nggak sombong kayak lu punya mobil, lu cerita Pamer. Oh iya, ke biar orang. mencegah orang Ya, pamer-pamer jadi ya. ada di Al-Quran itu penyakit ain namanya kalau lu posting sesuatu yang bersifat ria. Ya walaupun sadar atau nggak sadar lu jadi ria gitu kan. Ada orang lihat terus orang kayak orang sedih atau apa. Nah, itu tuh bisa berbalik. Ke lu. Oh, ke gitu keluarga lu, sistemnya. Jadi karena Sistemnya kita bukan sistemnya. Iya, emang. maksudnya Cara secara kerjanya. iya cara kerja ya sama. Apa bedanya? Iya kan? Maksudnya Iya. padahal kita nggak pengen niat pamer. Iya. Hanya ya posting Instagram aja. Iya. Tapi orang ngelihat kita sedih gitu, aduh pengen juga punya Ya itu. mungkin itu kan mencegah hal itu terjadi. Makanya nggak dikasih tahu tuh kenapa itu nggak boleh. Ya. Pokoknya ada penyakit ain yang bisa terjadi kalau orang terlalu mengagumi sesuatu. Oke. Gitu. Misalnya lo diidolain nih, Bon, itu bisa jadi penyakit ain. Lo bisa sakit tiba-tiba. Iya, bahkan apa. bentuk penyakitnya Penyakitnya kita nggak juga tahu. nggak tahu gitu. Apa? Entah penyakit fisik atau Iya. penyakit nggak tahu kita. Oh, Kayak- dosa iya. aja kali ya Ya atau mungkin kayak nggak ngerti juga. Kayak pala pecah-pecah, tiba-tiba pala lo pecah-pecah. Bibir dulu, bibir Langsung ya pala. udah. Bibir dulu, jangan langsung kepala bang. Jadi itu udah pecah udah palanya. dari lonjong doang. Ya, itu kan dari pecah-pecah. Orang kan pala orang bulat soalnya semua. Berarti itu agak ini ya mengkhawatirkan buat para public figure yang punya Nah, itu banyak. makanya banyak yang public figure kan punya anak, di sensor muka anaknya gitu, dikasih Iya, stiker. dikasih stiker, Taunya iya. mukanya emang Iya. begitu. Dikasih stiker exit mukanya. Gue dikasih stiker exit. Ini titik kumpul. Kayak gitu makanya anaknya nggak boleh Menghindari. kasih lihat karena takut anaknya kena penyakit ain. Gitu. Tapi abang termasuk yang gitu gak nutupin muka anak? Apaan anak lu tutupi itu apa ondel-ondel. Disuruh kerja itu mah. Di pohon pakai talitis. taruh kandang anjing aja bah. Taruh ondel-ondel. Itu taruh kandang anjing. Oh itu ya. Jadi penyebab aku dulu juga istriku begitu. Kenapa sih lu? Istriku suruh kalau posting fotonya Anak, anak kasih. ditutup aja. Tapi sampai kapan? Ya entahlah sampai berapa tahun gitu biar jangan dikasih tahu orang dulu muka anak kita gitu. Takut orang curiga kan itu anak lu. Anak dia. Takut dia aku kan. Itu anak saya. Baru tahu itu aku. Iya, itu penyakit ain nggak boleh. Lagi ramai juga diperbincangkan. Kalau gue lupa ya kata-katanya tuh antara masya Allah atau subhanallah itu mencegah ain tuh kayak makanya orang kalau posting Masya apa-apa Allah, tuh masya Allah tabarakallah. tabarakallah. Nah itu untuk mencegah penyakit ain. Jadi orang yang lihat sambil masya Allah tabarakallah Oh, gitu. Nah mobil-mobil di Arab juga gitu banyak tempelin stiker tuh masya Allah tabarakallah. Beneran biar nggak kecelakaan yang punya. Karena kan bisa jadi penyakit ain. Mobil lu bagus banget segala macam. Ini katanya sedengar gua gitu. ya. Oh, Taman Safari nggak ada tuh berarti Stiker stiker Taman Safari. Panda Arab. Nggak ada. Apa tulisan Taman Safari apa stikernya? Ya, Menghindari penyakit antraks. sapi kali. Ya lagi lu. Tolol. Lu juga.
Ngatain orang. Dari tadi apa sih yang kita obrolin? Agak ada intinya. Pusat cerita besarnya. Udah enggak usah itu di. Terus apa lagi di internet, ada apa lagi? Apalagi Itu lagi rame itu Lagi kalau rame gua. itu ya. Ya jadi kalau gue sih bukannya nggak percaya, ya udahlah kan niatnya. Ya penting kan gue nggak ada niatnya. Dan gue juga jarang posting gue. Kalau gue jarang posting karena males aja. Keluarga gue kan bukan sesuatu yang bisa dilihat. Wah, apa sih itu yang mau dibanggain gitu. Jadi Dia bodoh. malu sendiri emang. ya kan ini. Tapi kan kadang-kadang emang orang kan berbagi cerita aja dia. Iya, hari-hari. cerita aja. Sebenarnya Iya. nge-share aja. Menyimpan aja. kenangan, Betul, menyimpan kenangan. Memories orang ya itu. benar. Cuma respon orang nanggepin itu kan yang kita nggak Beda-beda. tahu Iya, gitu. Kita nggak bisa kontrol kan Nah, itu. kita nggak kan. bisa kontrol. Betul. Itu Nar. Di lu nggak ada yang kayak gitu-gitu ya? Di agama lo nggak ada? Gak ada, kita ya kalau benci aja udah gitu. Gak ada sampai gimana Benci ya. tusuk aja ya. Betul. Langsung eksekusi. Galak. Kalau nggak suka langsung komen anjing. Udah. Nggak tahu lah ya, tapi nggak pernah aku diajarin yang gitu-gitu tuh nggak pernah. Kok dulu nggak ditutupin mukamu sama ibumu? Iya. Babi. Lebih karena malu ya. Pakai kain kasak nggak pernah. Kecelakaan anak saya biasa. Udah lah itu aja mungkin ya. Ya. Buat ini kayaknya akan jadi season terakhir. Pakai tamu. Karena setelah ini kita akan pakai format baru. Oh gitu. Gitu. Iya. Keren juga ya. Abang kayak gak ngobrol sama kita. Kayak gak ngobrol kita Harus nih. dikasih tahu kau. Harus dikasih tahu Gak biarin apa-apa biar orang-orang ke oh abis acaranya berarti lebih seru nih kayaknya. Enggak, orang giliran kau bilang udah itu aja ya, kau bilang udah cut, mati orang nggak nonton lagi nih. Langsungkan aja. Oh udah masih aja ya berarti ya. Gitu berarti. Oke, terima kasih Bang Bican. Sama-sama dong. Semoga Makasih. apa nih jualannya? Mungkin teman-teman Jualan apa? Jadi siapa tahu ada yang mau Oh, dipromoin. nggak ada, lagi nggak ada. Ini aja ikut umroh. Pesan berapa kemarin? 29,5. 29 juta 900.000 bisa dicicil. Oh iya, benar. Jadi kalau mau langsung aja nih daftar di sini. Males editornya. Dipaham. Daftar aja langsung ya. Nanti ya udahlah. Pusing kalau umroh aja lah kalian umroh ya. Calon umroh. jamaah umroh ini. Pamer-pamer paha. Ya. Nah itulah menariknya tuh umroh tuh akhirnya gue mau karena sama temen-temen kosong juga gitu Iya, lah. ya. Nggak ngerti agama. Jadi pengen belajar Jadi bareng. kan belajar bareng Iya, kan. iya. Kan lu yang Iya, benar. Beda loh kalau lu umroh udah sama orang-orang yang udah ngerti. Lu kan jadi ngerasa Segan-segan malu. pasti, ya, benar. Nah ini isi kosong semua. KW gitu kan. pede ya jadi pede ya. Andika. Andika, Patra, dia doang lah yang mondar ending. Menarik nih kita lihat gimana perubahannya Bang Bican setelah umroh dan teman-temannya. Iya. Terima kasih teman-teman. Gua kan berlebihan ya orangnya, lumayan berlebihan lah. Iya. Mungkin 6 bulan tuh masih efek dari umroh tuh masih berasa banget kali di gua. 6 bulan ya. 6 bulan, 6 bulan. Nunggu ceritanya sih. Pasti banyak diundang. Apa efeknya setelah umroh? Kejadian apa di sono? Iya. Amin ya Allah lancar. Gak sabar aku nengok dua abang-abangku ini umroh. Bocah-bocah dewasa-dewasa ini loh Iya, pada. gue tuh ke Arab tuh jujur ya awalnya tuh cuman karena pengen nyanyi malam di Arab udah. Tapi di Arab udah sesimpel itu aja, gue gak ada tuh niat yang awal gini. Karena gue kan diajak umroh ya, nggak ada, gue nggak pantas. Kata Awe gini, Chan, bayangin Chan, nanti kita bisa nyanyi malam di Arab, langsung di Arab. Lah iya juga ya we, oke deh mau, langsung bagus. Lah iya juga. Langsung, lah iya we mau we, lah iya kan, asik gitu. Terima kasih Bang Bican, semoga lancar umrohnya ntar kita. Amin. Kita doakan bareng-bareng Amin, supaya doain ya. ada manfaat umrohnya buat teman-teman semua. Amin. Jangan lupa tetangga untuk di-share, di-like, di-komen. Mau bintang tamunya siapa lagi atau mau bahas apa lagi, silakan. Jangan lupa tonton terus Cata Kreasi. Dadah. Tolong komen Aurel Valen. Apa tuh Aurel Valen?